Selamat pagi, Wilujeng Enjing, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, berikut 3 informasi utama pagi ini. Mobil minibus terjun ke jurang di Ciamis, 2 orang tewas. Pemerintah tetapkan minyak goreng satu harga, persediaan di retail modern kosong, sementara pasar tradisional tidak dipasok. 9 orang pemain Persib Bandung terkonfirmasi positif COVID-19 saat berada di Bali. Kami hadirkan informasi yang pertama, sebuah mobil minibus yang terjun ke jurang di Ciamis menewaskan 2 orang penumpangnya. Mobil minibus yang berisi 12 penumpang terjun bebas ke dalam jurang sedalam 17 meter di Panjalu, Ciamis hingga rusak parah. Warga sekitar sempat memberikan pertolongan pertama dan membawa para korban ke rumah warga sebelum dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa pengemudi minibus dan seorang penumpang tidak tertolong. Sedang 10 orang penumpang lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit di Ciamis dan Tasikmalaya. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat remblong saat mobil melintasi jalur berkelok dan menurun tajam. Pas ketika di TKP, kebetulan medannya berliku belok ke kiri, tetapi mobil tersebut meluncur. Informasi ada rombongan motor di depannya, jadi meluncur. Mungkin dugaan sementara diperkirakan itu kebun biasa, namun pada kenyataannya TKP adalah jurang. Untuk dugaan kita belum bisa menduga karena belum ada yang bisa diminta keterangan, baik saksi yang di TKP ataupun saksi korban yang di dalam mobil. Kemudian tetapi berdasarkan penyelidikan sementara di TKP tidak ada bekas pengereman. Rencananya rombongan yang menumpang minibus hendak mengantar anaknya masuk kuliah di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. 2 orang korban tewas adalah EN dan menantunya Nur Rahmat yang mengemudikan mobil. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Hujan deras di Kota Banjar dan Tasikmalaya menyebabkan banjir yang merendam rumah warga dan jalan. Saluran air yang telah dibuat tidak mampu mengurangi banjir. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Pataruman, Kota Banjar Minggu sore akibat hujan deras sejak pagi. Saluran air tidak mampu menampung air hingga belasan rumah terendam banjir. Namun banjir kembali surut setelah hujan mulai reda. Warga pun segera membersihkan lumpur akibat banjir. Sementara itu banjir akibat hujan deras pada Minggu sore juga merendam sejumlah jalan di pusat kota Tasikmalaya seperti Jalan Cihedung, Jalan Haji Jenderal Mustafa, Jalan Muhammad Hatta, Jalan Empang, dan Jalan Ampera. Seperti di Jalan Empang, kendaraan yang memaksa melintas akhirnya mogok karena air setinggi 70 cm menutup seluruh badan jalan. Pembangunan saluran air perkotaan beberapa tahun lalu rupanya tidak mampu mengurangi banjir. Kita beralih ke informasi lainnya. Komplotan pencuri yang membobol rumah kosong di Kabupaten Bandung sempat menodong warga yang memergoki kejahatan mereka menggunakan pistol sebelum kabur. Rekaman video CCTV menunjukkan kejadian 29 Januari lalu saat sejumlah orang menggunakan sepeda motor berhenti untuk membobol salah satu rumah di komplek perumahan Taman Kopo Indah, kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung yang tengah kosong ditinggal pemiliknya membeli makanan. Mereka kemudian berpura-pura bertamu lalu membobol pintu dan mengambil sejumlah barang elektronik. Namun tetangga sebelah rumah yang curiga dan menyambangi pelaku membuat mereka panik lalu menodongkan pistol ke warga. Lalu kabur keluar kompleks menuju arah Bandung. Pencuri meninggalkan laptop dan barang elektronik dan hanya berhasil menggondol 1 unit telepon genggam milik penghuni rumah. Tanya itu mau ngapain? Itu saya buka, saya tanya, Bapak cari siapa? Cari Pak Adi katanya. Nah, begitu udah cari Pak Adi, dalam perasaan saya di sini nggak ada warga yang namanya Pak Adi. Makanya saya meminta KTP. Mana KTP-nya? Begitu minta KTP, ternyata motor sebelah yang bagian belakang itu dia klaksonin. Ternyata itu tanda supaya teman yang di dalam supaya pada keluar.
Gitu udah temennya pada keluar, saya ditodong senjata. Saya lari ke dalam, mereka pada lari semua. Gitu. Kejadiannya cuma sekitaran 7 menit lah. Itu berapa orang Pak? 4 orang total. Pencurian dengan pelaku yang bawa pistol ini meresahkan warga, apalagi dilakukan saat siang hari. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Margahayu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 6 korban ledakan pabrik tepung PT Bumi Makmur Perkasa BMP di Patok Bosi, Subang masih dirawat sejumlah rumah sakit di Pantura, Subang. Salah satu dari 6 korban ledakan pabrik tepung PT BMP yang masih dirawat adalah Jamaluddin. Ia dirawat di ruang Amarilus 6 Rumah Sakit Puri Asih Jati Sari, Kabupaten Karawang. Jamaluddin yang mengalami sakit di bagian dada, sesak, serta pusing akibat ledakan mengaku kondisinya membaik. Ia mengalami luka namun selamat dari semburan api karena berada di ruangan lain yang terhalang tembok. Selain Jamaluddin dan seorang temannya, ada 4 orang korban lainnya yang dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena menderita luka bakar hingga 50%. Informasi lainnya untuk Anda, seorang ibu yang tengah hamil muda di Kabupaten Garut ngidam hal yang tidak umum. Ia ingin dibonceng motor besar yang biasa digunakan polisi untuk berpatroli. Pemandangan tak biasa terjadi di depan pos polisi pertigaan menuju objek wisata Cipanas, Garut. Seorang ibu muda yang tengah hamil dibonceng seorang anggota polisi menggunakan motor patroli berkeliling di Jalan Baru Kadungora tak jauh dari pos polisi. Rupanya Putri Juliana yang sedang hamil muda ini ngidam ingin dibonceng naik motor polisi. Awalnya Putri yang diantara 2 orang temannya sempat dikira sebagai korban kejahatan yang akan melapor. Keinginan Putri sempat ditolak oleh anggota polisi yang bertugas, namun Putri yang terus memohon meluluhkan hati Pak Polisi. Akhirnya dibolehkan ikut naik motor polisi selama 5 menit. Pengen naik motor polisi. Yang besar gitu, yang moge. Bayinya berapa bulan? Kandungannya sekarang? Baru. Wah, pengen jadi polisi kayaknya ya anaknya. Ya. Setelah keinginannya dikabulkan, Putri bersama 2 orang temannya pun berterima kasih kepada anggota polisi yang telah memenuhi permintaan mereka. Semoga jaban bayinya tetap sehat hingga dilahirkan ya Bu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.